Tapi musim hujan kayak ini kendala, ngai bibit sih enggak. Ini kendala. Busuk ya, yang pecahan Dur. Ya pecahan dor aman, pecah beten. Halo sahabat bonsai, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama saya Donawayan dalam channel Bonsai Elemen. Oke, saya ada satu proyek dari klien. Saya akan mengunjungi seorang teman di Kelungkung, di Banjartusan tepatnya. Kita akan memilih bahan program dari bonsai Kimeng yang sudah diprogram pecah akar dan ditaruh di lahan oleh teman saya, Pak Nengah. Kita akan mengunjungi lahannya, memilih beberapa bahan bonsai yang akan kita olah menjadi sebuah hal yang mungkin bisa dikatakan baru ataupun bisa mengatraktifkan bahan-bahan tersebut, membuat inspirasi baru, kreativitas yang lebih baik, lebih tinggi dan berkembang tentunya. Oke sahabat, kita akan ke Kelungkung menuju rumahnya Pak Nengah. Ikuti terus perjalanan kita hari ini. Oke, kita lanjut. Oke sahabat, kita sudah berada di Desa Tusan ya, Banjarangkan nih beliau. Kecamatan Banjarangkan. Banjarangkan Kelungkung dengan Pak Nengah Mardiano ya, Pak Nengah Mardiano. Saya kenal beliau sekitar mungkin setahun yang lalu beliau pernah mampir ke sini, lihat bahan dan kemudian kembali mungkin karena jodoh ya. Jadi kembali mengambil bahannya dari Pak Nengah ini. Kita akan berbincang sedikit dengan Pak Nengah karena dia adalah seorang bisa dikatakan pembudidaya ya, yang sekarang menggeluti bahan dari pikes. Awalnya kawista juga pernah beli ya? Ya. Kawista, terus asem, santigi, sancang. Nah, dan sekarang lebih ke fokus ke pikes. Ya. Ada kompakta juga, ada elegan dan dominan Kimeng ya. Ini program
untuk bahan formal ya Pak Pangas. Ya. Oke, kita akan berbicara teknik ya. Mungkin banyak yang sudah mengetahui tentang teknik ini, akan tetapi mungkin hanya sebatas teori. Kita langsung berbicara dengan orang yang mempraktekkannya, dan saya rasa juga sudah berhasil. Ini awalnya bagaimana mengenai programan ini Pak? Nah, kita startnya kita bilang dari bibit ya. Ya. Gimana tekniknya ataupun penanganannya? Nah, ini baratnya dari nol. Kita beli bibit kecil yang udah hidup. Oh ya. Konsepnya seperti itu. Ditanam, artinya bibit yang 10.000 dijual rata-rata di di pasar itu kan tidak ada rantingnya bawah. Kosong ya? Kosong. Hanya tunas. Hanya tunas, atasnya baru rimbun. Iya, Rimbun kan? Iya. Berarti kalau kita program dari bawah yang ini jadinya 2 kali proses. 2 kali proses. Ya, sama halnya seperti itu. Setelah akar terbentuk kita nol. Oke. Jadinya kita mikirin ranting lagi. Kalau saya pribadi kebalik. Saya mikirin ranting dulu karena akan bisa bikin sambil jalan sudah punya bakalan Oh komplit. iya. Jadi saya bisa menangkap. Jadi seperti ini sahabat. Jadi Pak Nengah ini lebih apa ya? Bisa dikatakan lebih seperti saya katakan tadi, banyak orang yang hanya berdasarkan teori. Prakteknya Pak Nengah ya seperti ini. Ini contohnya tadi bahannya yang saya potong atau Pak Nengah potong. Ini dia memulai, kita bicarakan dulu bibit ya. Bibit. Artinya Pak Nengah walaupun dia membeli bibit yang tinggi, tapi rimbun di atas, dia akan membuat sebuah teknik cangkok angin dulu. Nah, jadi kalau sudah hidup di sini beliau potong, kemudian beliau pecah. Nah, inilah yang akan menjadi sumber percabangan nantinya. Ya. Jadi kalau kita mulai dari bahan yang tinggi, nanti kalau udah besar kita nol, kita ngulang. Belum tentu kita ketemu cabang. Benar sekali, karena titik tumbuhnya belum tentu di titik yang tepat untuk bahan formal nantinya. Akan tetapi seperti ini, beliau sudah memikirkan mana yang akan dipakai dan dibuang. Mungkin ini akan dipakai cabang pertama, ini akan dibuang dan seterusnya. Wah, jadi sangat apa ya? Saya rasa Pak Nengah ini kreatif sekali ya. Nah, kemudian itu kembali kita katakan Pak Nengah ini beliau membuat cangkok angin nih, beliau. Dikira tumbuh akar kapan mulai memecahnya ini? Biasanya kalau musim ya, tergantung musim. Cangkok angin ini kalau udah habis musim hujan berani cangkok angin. Karena risiko dari cangkok angin itu biasanya tak mungkin pakai akar sampai panjang kan. Nanti pas kita mecah pasti akan tingkat kesulitan tinggi. Akar patah kan? Patah. Pakai akar yang 1 cm. Jadi hanya sedikit saja. Kita baru potong. Kita potong pecah 4 dulu. 4 dulu. Ya. Nah, terus lebih aman. Kita akan kalau musim hujan resikonya tingkat kematiannya tinggi karena pecahan ini. Kenapa? Kena ini aja air hujan itu bisa mati dia. Karena pecahan ini rentan sekali busuk karena air hujan. Iya. Jadi benar sahabat. Jadi jenis ficus ini bisa dikatakan memang mudah tumbuh, akan tetapi juga ada teknik-teknik penyelamatan. Karena ficus bahkan waru juga rentan sekali untuk busuk batang. Artinya kalau terlalu lembab bisa busuk batang. Ya silakan. Itu untuk musim kemarau ya. Kalau musim hujan kita bisa siasati biar tetap kontinu punya stok bibit. Artinya kita pecah di atas. Pecah di atas itu kondisi kambium kan sudah kering. Pecah di atas ini bagaimana? Pada saat pohon hidup itu dipecah langsung, campak. Tanpa pecah 4 dulu di atas. Kambium sudah jalan baru dicangkok angin. Oh, kita pecah di atas? Ya. Seumpamanya yang ini kita pecah di sini? Ya. Terus dikasih apa? Ganjel. Dikasih ganjel ya? Ganjel lah, mau pecah berapa? Kalau yang cepat ya pecahnya 4. Kalau lama pecah 8. Artinya nunggu kambiumnya tutup. Sambil nunggu akar juga? Nah, nunggu kambium tutup baru kita cangkok. Oh iya. Artinya kita menghindari luka pecahan ini. Dan menghindari busuk. Ya, nanti pada saat ditanam itu kan artinya pohon enggak punya luka yang besar. Lukanya cuma di bawah aja. Luka baru dari potongan cangkok itu aja. Oke. Pecahannya ini kan udah nutup. Iya. Saya mengerti. Oh, jadi begitu sahabat. Jadi untuk program bibit kimeng seperti ini ataupun bibit ficus, jadi ada 2 cara atau 2 teknik menurut musim. Untuk musim kemarau, kita melakukan pecah cangkok angin.
cangkok angin dulu, Ya, karena lebih kemudian gampang. iya, kemudian tumbuh akar, dipotong, kemudian dipecah dan ditanam. Tanam. Kalau musim penghujan karena rentan curah air tinggi, Pak Nengah melakukan pecah atas. Jadi batangnya dipecah 4, kemudian dikasih mungkin batu atau kayu untuk membuka rongga dari pecahan tersebut. Setelah kambiumnya mulai jalan, barulah dicangkok angin agar menghindari risiko busuk batang dan kegagalan tentunya. Wah, sangat luar biasa sekali ilmu dari petaninya langsung ya, atau pembudidayanya langsung. Nah, untuk mendapatkan kesembuhan, kita anggap bahan seperti ini Pak Nengah. Ya, ini membutuhkan waktu berapa lama? Kira-kira kalau dari proses, mulai dari tancap bahan langsung di ground, itu paling cepatnya itu proses sekitar 8 bulan sampai 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Oh, wow. Tergantung juga kesuburan ya dari tanah ataupun pohonnya ya. Terutama yang paling utama itu sebenarnya sinar, bukan pupuk menurut saya pribadi. Untuk di lahan. Ya, untuk di ground. Untuk di ground ya. Sinar yang utama. Jadi memang full, harus full. Ya. Karena pada logika alam tidak ada pohon fikus yang tidak subur di alam. Karena dia pohonnya besar full sinar. Tidak ada pohon fikus yang tidak subur. Pasti subur. Pasti subur. Karena dia mendominasi ruangan ya, ruang terbuka ya. Karena dia sifat pohon yang daya menyimpan airnya kuat. Oke. Subur. Ya. Karena fikus juga memiliki serat yang longgar pada kayunya ataupun batangnya, jadi menyimpan airnya lebih banyak. Ya. Oke. Sangat logis sekali ya dari penjelasan Pak Nengah. Nah, ini kira-kira ini umur berapa Pak? Kalau ini kira-kira setahun kurang dikit lah. Kurang lebih setahun lah. Ya, kurang lebih setahun ya. Ini dari start awal sekali. Ya. Oke. Nah, seperti inilah Pak Nengah melakukan cangkok angin yang nantinya mungkin akan terpotong di sini ya. Ya. Nah, kemudian ini akan dipakai mungkin dari as mahkota, mungkin ini cabang pertama dan ini cabang untuk dimensinya. Ya. Jadi seperti tadi beliau melakukan. Nah, ini juga adalah contoh. Nah, di stop dulu di sana. Ya. Pertumbuhannya. Makanya ini yang akan dipakai ke depannya. Ini akan terpecah menjadi perakaran, batang menjadi akar, dan kemudian melakukan percabangan secara otomatis ya. Jadi hanya perlu melakukan pembesaran sesuai dari kebutuhan konsumen ataupun sesuai dengan konsep-konsep dari Pak Nengah sendiri. Oke Pak Nengah, terima kasih banyak nih untuk ilmunya kita untuk para pebonsai di Indonesia, di Bali khususnya, bagaimana kita memaksimalkan bahan yang sederhana akan tetapi menggunakan teknis yang lebih tepat guna ya. Oke. Jadi buat kalian yang ingin membeli ataupun ingin sekedar sharing-sharing ilmu dengan Pak Nengah mengenai bahan seperti ini, tentu saja bahan ini kedepannya mungkin hanya mentok di medium ataupun di small ya. Targetnya memang. Target Pak Nengah memang untuk pohon yang medium ke bawah. Tidak ada targetnya untuk pohon yang big size ya. Mungkin karena lahan juga dan kendala dari waktu. Jadi untuk perputaran lebih cepat tentunya. Kembali lagi kalian bisa kunjungi Pak Nengah di Banjar Tusan. Desa Tusan, Banyarangkan, Klungkung ya. Untuk sharing ilmu ataupun ingin sekedar tahu tempat ataupun tahu harga tentang bonsai seperti ini. Oke sahabat, kita lanjut. Medianya harus apa dan tanah. Ini paling bagus tanah.
sekian tadi ya proses kita hari ini, mulai dari perjalanan ke Klungkung ke teman saya Pak Nengah Mardiano dari Desa Tusan ya, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung. Saya membeli 7 bahan programan Kimeng, yang 2 lagi saya akan buat bonsai dengan gaya twin, dan juga saya akan meletakkannya di atas batu nantinya. Kurang lebih konsepnya juga seperti ini, akan tetapi bonsainya akan saya buat twin yang sebenarnya, yang akan sejajar seperti ini, akan tetapi yang satu pendek, yang satu lebih dominan atau lebih tinggi. Berbeda dengan twin yang gimana ya, yang informal, yang sering dianggap twin ya, yang seperti ini. Cabang pertamanya besar dan kemudian dibilang twin, padahal itu pohonnya informal menurut saya. Oke, jadi sedikit kreativitas kita hari ini, bagaimana kita memanfaatkan, walaupun Pak Nengahnya memprogram bahan ini untuk bahan ficus bergaya formal, akan tetapi lewat kreativitas juga kita bisa mengembangkan ke hal yang berbeda. Di sini saya membuat sebuah komposisi grouping on the rock juga gabungannya, dan juga saya menambahkan beberapa sisipan dari bibit-bibit kimeng yang kecil-kecil guna menguatkan atau membenarkan daripada titik tumbuh, karena konsep dari pohonnya sendiri masih bergaya formal ataupun tegak ya, karena dari perakarannya yang saya rasa bagus dari programan Pak Nengah, yang saya bikin kemudian seolah-olah mencengkram daripada bebatuan ini dan membuat sebuah form grouping di atas bebatuan, akan tetapi masih mengusung konsep formal secara individual dan mengusung konsep secara keseluruhan menjadi sebuah pohon berkoloni ataupun berkelompok. Masih melakukan pengelosan dan pembesaran di cabang-cabangnya, diharapkan bisa tumbuh subur dan semakin mendapatkan kematangan konsep yang saya harapkan. Oke sahabat, jadi cukup demikian ya episode kita hari ini, bagaimana kita membuat simulasi bahan yang berbeda, kemudian kita rubah menjadi sebuah simulasi yang berbeda juga. Tidak menutup kemungkinan apapun bisa kita lakukan hanya dengan mengandalkan sebuah kreativitas, seperti Pak Nengah juga melakukan sebuah kreativitas, dari bibit kimeng bisa melakukan pecahan ataupun program akar yang menurut saya sangat baik. Oke sahabat, terima kasih. Bonsai Elemen bersama saya.